Adakah yang kenal dengan Der Judenstaat? Kalau belum kenal maka ada baiknya kita coba meringkas sedikit sejarah yang berawal dari Der Judenstaat tersebut. Inggris di tahun 1900-an adalah empire yang semakin kalah dengan pengaruh negara-negara besar lain setelah selama 200-an tahun menguasai dunia setelah Inggris mengalahkan kekuatan Belanda. Di ujung masa jayanya, Inggris memerlukan banyak bantuan untuk berperang dengan musuh-musuh mereka, sehingga lahirlah sebuah perjanjian yang diberikan kepada penyokong dana Inggris. Inggris menjanjikan sebuah wilayah untuk mereka dapat tinggal kepada para penyokong dana tersebut. Mereka adalah bangsa atau klan atau kelompok yang mengelana selama ribuan tahun tanpa punya wilayah. Mereka adalah kaum Yahudi. Yahudi yang merantau ke wilayah Eropa sejak dulu kala adalah bangsa yang tertindas dan warga negara kelas 2, namun mereka pintar mengelola uang. Bangsa Yahudi adalah pengendali keuangan dalam 150 tahun terakhir pada masa tersebut, dan Inggris memerlukan uang yang banyak, terutama untuk mengusir kekuatan Ottoman Turki dan kerajaan Jerman. Kita mundur sebentar ke tahun 1896. Ada seorang yang dianggap penting di kemudian hari. Dia bernama Theodor Herzl, seorang Yahudi Austro-Hungarian yang fotonya terpampang tinggi di gedung-gedung Israel sekarang. Theodor Herzl pada masa itu adalah seorang politisi dan jurnalis, penulis buku Der Judenstaat yang artinya adalah The Jewish State atau negara Yahudi. Dialah pelopor ideologi negara Yahudi, pendiri aliran politik Zionis yang memprakarsai berdirinya negara Israel. Negara Israel, cita-cita mereka adalah negara yang menjalankan Taurat sesuai dengan pesan Nabi Musa. Aslinya sejak dulu, Yahudi hanyalah kelompok atau suku bagian dari Palestina selama ribuan tahun. Jadi tanah yang mereka incar adalah tanah di wilayah Palestina. Tidak ada sejarah yang namanya negara Yahudi atau negara Israel sebelum-sebelumnya. Negeri itu bentukan baru yang menggunakan lahan Palestina. Surat yang ditulis oleh Arthur Balfour kepada Raja Inggris. Arthur adalah Menteri Luar Negeri Inggris waktu itu. Surat permohonan itu untuk penguasaan lahan yang hingga kini telah menjadi pertumpahan darah tiada henti. Sudah lebih 100 tahun sejak surat itu terbit di tahun 1917. Surat itu telah mendapatkan persetujuan dari Raja Inggris, diperuntukkan untuk Rothschild. Siapa yang tidak tahu Rothschild yang menguasai separuh keuangan dunia kala itu, termasuk menguasai peredaran 70% moneternya Inggris. Surat itu menjanjikan kepada kaum Yahudi untuk memiliki national homeland-nya di Palestina. Bayangkan, sewaktu surat itu diterbitkan, yang tinggal di wilayah Palestina adalah kebanyakan orang asli Arab Palestina. Agama terbanyak 80%-nya Muslim, kemudian Kristen, dan ada sedikit yang beragama Yahudi. Sejak tahun itu, yaitu tahun 1920-an, mulailah lahan-lahan di Palestina dibeli-beli oleh kaum Yahudi Eropa. Belinya dengan paksa tentunya, terutama ketika Ottoman Turki kalah dari penguasaan lahan Palestina. Ottoman Turki menguasai Palestina lebih dari 400 tahun dan terguling oleh sekutu di Perang Dunia Pertama. Kita ke Zionisme. Zionis adalah gerakan Yahudi mengambil tanah Palestina untuk mendirikan negara Israel. Zionis adalah gerakan politik diprakarsai oleh Theodor Herzl di tahun 1896 dengan membuat buku Der Judenstaat atau negara Yahudi, di mana dalam ideologinya satu-satunya cara menghindari kelompok anti-Semit atau anti-Yahudi adalah membuat sebuah negara. Theodor bukan hanya membuat buku, namun setahun kemudian dia membuat Kongres Jewish pertama yang membentuk gerakan Zionis di Basel, Switzerland. Isi dari kongres tersebut adalah membuat rencana dan melaksanakan impian mereka untuk mendirikan negara Israel di tanah Palestina. Dalam perkembangannya, Perang Dunia Pertama menguntungkan kaum Yahudi yang akhirnya bisa mengendalikan sebuah negara yang bernama Inggris. Di parlemen Inggris, mereka yang mendukung Zionis adalah 90%-nya, karena mereka adalah orang-orang bayaran dari pengusaha Yahudi. Juga sebuah negara yang akan jadi besar, yaitu Amerika. Keuangannya dipegang para kapitalis Yahudi yang terkoneksi dengan usaha mereka di Inggris. Sampai akhirnya lahirlah Balfour Declaration yang berarti Inggris mendukung penuh Zionis untuk memiliki wilayah di Palestina. Kekalahan kerajaan Jerman dan Ottoman di Perang Dunia Pertama membuat Palestina tak bertuan menjadi wilayah teritorial negara pemenang perang, dalam hal ini Inggris yang mendapatkan jatahnya. Seharusnya rakyat Palestina dan wilayah Palestina bisa memerdekakan dirinya dan menjadi sebuah negara. Namun Inggris dengan curangnya malah memberikan wilayahnya ke para Yahudi Eropa yang terus membanjiri wilayah Palestina, dan mulailah mengusir warga asli Arab Palestina di sana. Lebih dari 250 ribuan orang perlahan-lahan diusir dari tanah mereka, dan wilayah permukiman Yahudi semakin banyak. Hal itu berlangsung hingga Perang Dunia Kedua, yang mana lebih banyak lagi warga Yahudi masuk ke Palestina. Hingga puncaknya di tahun 1948 berdirilah negara Israel. Rakyat Palestina tidak terima kolonialisasi yang dibangun oleh Inggris dilaksanakan oleh Yahudi dan didukung hingga saat ini oleh Amerika.
wilayah tanah leluhur Palestina saat ini hanya tinggal 20%-an dari sejarah asli mereka. Semoga faham di mana Indonesia harus bersikap demi menjalankan Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Jelas kepada siapa kita berpihak. Jangan sampai jalur Gaza hilang dari peta Palestina dengan alasan menghajar Hamas. Peace.